Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Saya Pagi saya semangat. semangat. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Terima kasih banyak untuk kelas 7. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring mata pelajaran IPA pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi. Materinya apa ya? Boleh dibantu. Jasmine, kemarin kita mempelajari apa ya, Jasmine? Bapak lupa beneran tuh. Apa ya, Jasmine? Kemarin kita sudah mempelajari apa? Objek IPA bukan sih, Bapak? Oh iya, objek. Aduh. Objek IPA. Terima kasih yang sudah membantu. Siapa? Kasih tepuk tangan dong yang sudah membantu. Tessa ya? Iya, Bapak. Tangan buat Tessa ya. Kemarin kita sudah apa Pak Fahmi? Sudah mempelajari materi tentang objek IPA ya. Dan kalian sudah melakukan aktivitas di rumah. Aktivitas yang dilakukan apa, Fatir? Mengamati. Oke, mengamati. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Percobaan. Melakukan percobaan. Oke, terima kasih Fatir. Semuanya sudah melakukan pengamatan atau melakukan percobaan di rumahnya masing-masing dengan percobaan yang berbeda-beda. Betul nggak? Nah, Pak Fahmi mau tanya nih ke Sandrika. Sandrika ketika mengamati atau melakukan percobaan, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu amati? Boleh sharing nggak sedikit? Cesa atau Sandrika? Mana Sandrika? Halo Sandrika? Halo Sandrika, suara Pak Fahmi terdengar? Oke, mungkin dibantu oleh Ayla. Ayla, kemarin kamu sudah mengamati apa? Apa yang kamu amati? Apa yang kamu lihat? Suaranya belum diaktifkan dong. Bapak, tuh. Iya dong. Nah, apa kemarin? Laptop. Lupa. Ya. Apa yang kamu amati di rumah kemarin? Laptop. Laptop. Oke. Apa yang kamu lihat dari laptop itu? Apa yang dilihat? Iya, yang kamu lihat apa pada saat mengamati? Yang kamu tulis apa? Laptop. Laptop. Ya, laptop ketika kamu melihat laptop, apa yang kamu tulis dari apa yang sudah kamu observasi? Ya gitu. Apa tuh gitunya seperti apa? Ada yang bisa bantu? Ada yang mau sharing untuk melengkapi pertanyaan Pak Fahmi kepada Alia? Nanti Pak Fahmi akan berikan reward berupa nilai tambahan. Siapa yang mau? Ada yang mau? Semangat dulu dong. Semangat pagi. Pagi. Saya semangat. Oke, Pak Fahmi mau tanya Afan. Video duduknya yang tegap. Afan. Ya, Pak. Afan kemarin mengamati apa, Afan? PlayStation. PlayStation. Itu apa yang kamu lihat? Yang kamu tulis apa? Bagian luarnya yang terdapat tombol-tombol, lalu lalu semua yang isi dalam PlayStation-nya itu sebuah mesin-mesin. Oke. Yang kamu lihat pertama kali bagian luarnya ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Afan sudah mau menjawab dengan lantang. Tepuk tangan buat Afan. Keren. Luar biasa Afan, hebat. Oke, pertanyaan Pak Fahmi untuk kalian nih ya. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Fahmi ini, lihat di layar kalian masing-masing, mohon fokus semuanya ya. Bagaimana jika kalian ingin mengetahui luas rumah Anda? Contoh kemarin mungkin kalian mengamati, tadi Kak Afan mengamati benda ya. Sekarang Pak Fahmi, andaikan kalian mengamati kemarin rumah. Kalau dilihat dari mata kamu, kira-kira yang kamu lihat di rumah itu warna catnya apa? Ada yang sharing warna cat rumahnya apa?
Cesa, warna cat rumahnya Putih apa? oranye, Pak. Putih, Bapak. Luarnya Ah, atau putih dalamnya, Pak? orange. Berarti kamu, Iya, Luarnya atau dalamnya, Pak? luar atau dalamnya, Bapak? luarnya boleh luarnya. Yang kamu lihat Luarnya apa? bebas ya, Pak? Oke, ada yang warna orange, ada yang warna coklat, ada yang warna putih. Nah, pertanyaan Pak Fahmi. Oke, pertanyaan Pak Fahmi. Yang kamu lihat itu menggunakan apa tadi ketika kamu melihat? Mata. Menggunakan mata. Mata itu sebagai alat apa? Alat untuk melihat. Alat untuk Mata, Pak. melihat. Atau Iya. namanya alat apa namanya? Ada yang tahu nggak kalau secara biologi mata itu termasuk alat apa? Alat melihat. Abi, iya, alat melihat. Ada yang tahu, Cesa, mata itu alat apa, Cesa? Alat apa ya? Termasuk apa ini? Kalau kita dicubit jadi kerasa, berarti ada apa tuh namanya? Alat untuk kesakitan. Ya, kita kenapa kalau kena panas tangan kita jadi panas itu kenapa kira-kira? Karena mata. Hah? Karena ada mata. Bapak alat penglihatan. alat penglihatan. Ya, alat penglihatan itu termasuk alat Indra. alat indra. Jadi ketika kalian melakukan pengamatan, kalian melakukan pengamatan secara indra, ya, secara indra yang kamu lihat saja. Tapi ketika kamu ditanya, bagaimana jika kalian ingin mengetahui luas rumah kalian? Kira-kira Cesa mau melakukan apa untuk mengetahui luas rumahnya? Hitung pakai rumus matematika, Bapak. Oke, berarti kalau menghitung itu dinamakan apa? Diurutkan. Bukan diurutkan. Kalau kamu mau itu namanya di apa? Dihitung apa? Diukur, Pak. Diukur. Luar biasa, Abigail. Jadi ketika kamu mau mengetahui luas rumah kamu, kamu tidak bisa pakai mata saja. Berarti perlu ada proses pengukuran, ya. Nah, kalian tadi melihat ciri-ciri rumahnya, warnanya apa, dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya sama Pak Fahmi luas rumahnya bagaimana, ternyata nggak bisa dilihat dan nggak bisa dijawab dengan mata, tapi harus melakukan pengukuran. Ya, sepakat? Oke. Nah, untuk menyatakan rumah Anda berapa luasnya, Anda perlu melakukan apa? Tadi jawabannya kata Abigail, pengukuran. Jawabannya tepat, 100 nilainya buat Abigail, tambahan dari Pak Fahmi. Tepuk tangan buat Abigail. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengukuran. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pengukuran. Ternyata pengukuran ini menjadi bagian dari penyelidikan atau pengamatan pada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, Pak Fahmi lanjutkan. Setelah kita tahu apa yang kita akan pelajari, nah kita harus tahu kesimpulannya bahwa dalam penyelidikan IPA atau percobaan IPA itu belum cukup loh hanya dengan indera saja, namun perlu melakukan proses pengukuran. Setuju? Siapa yang merasa setuju? Angkat jempolnya semuanya. Bagus. Ya, jadi ternyata ketika kalian mau mengetahui contoh siapa Jasmine kemarin mengamati bunga. Kalau mau tahu beratnya bunga, nggak bisa pakai indera saja, tapi harus melakukan proses pengukuran. Ya, bisa dipahami sampai sini bisa? Cesa bisa dipahami? Siap, Bapak. Oke, paham? Jelas? Jelas ya. Nah, selanjutnya Pak Fahmi akan pindahkan ke slide yang kedua. Oke, hari ini kita akan belajar pengukuran dan ternyata pengukuran itu bagian dari penyelidikan IPA dan penyelidikan IPA tidak cukup hanya dengan indera saja, tapi perlu melakukan proses pengukuran. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih penting pengukuran dalam penyelidikan IPA? Nah, coba Pak Fahmi mau tanya di sini. Bagus. Bagus kenapa penting?
Karena kalau misalnya kalau kita cuma pakai indra itu hasilnya nggak bakal pas. Bakal. Oh, hasilnya nggak pas. Wih, keren. Kata bagus, hasilnya tidak pas. Wih, bagus banget nih ya. Hasilnya tidak akurat ya, benar sekali. Oke, Pak Fahmi mau tanya nih ke siapa ya? Pak Fahmi mau tanya ke Sandrika. Sandrika. Halo Sandrika. Bapak katanya Sandrika sinyalnya jelek. Oh gitu. Oke deh, ke Fadlan aja. Fadlan, kenapa sih penting untuk melakukan pengukuran dalam penyelidikan IPA? Kenapa penting Fadlan? Halo Fadlan. Wah, Fadlan. Wah, sepertinya Fadlan juga belum nih. Dava sekarang, Dava Abian. Dava Abian, mohon aktifkan audionya. Kenapa penting pengukuran dalam penyelidikan IPA? Ya sama sih Pak, kayak bagus. Nanti hasilnya nggak dengan yang benar gitu. Oh, hasilnya harus benar. Harus benar dan tanggung jawab gitu ya. Benar itu tanggung jawab. Luar biasa loh. Oke, satu lagi deh. Papa mau tanya Azka. Azka, halo Azka. Bapak Fahmi. Azka Moira. Azka Moira dulu. Azka Moira, kenapa penting pengukuran dalam penyelidikan IPA? Azka Moira. Menurut kamu? Biar ada kayak jawabannya gitu, Pak. Oh, supaya jawabannya apa? Supaya jawabannya apa? Benar, maksudnya seperti itu? Iya. Oke, supaya jawabannya benar. Oke, tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Hebat banget jawabannya. Pertama, ternyata pentingnya kenapa? Karena hasil laporan kita itu harus akurat, ya. Jadi Pak Fahmi tandai ya di sini. Pertama, harus akurat. Ya. Yang kedua, harus benar. Yang ketiga, ya, tanggung jawab. Ketika kita mau melaporkan suatu penyelidikan, harus akurat datanya. Nggak boleh main-main ya, benar sekali. Terus ketika akurat pasti benar, dan ketika benar pasti tanggung jawab. Setuju? Mana acungkan jempolnya setujunya? Iya, luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut pada. Nah, apa manfaatnya untuk diri kamu? Nah, coba Jasmine, apa manfaatnya buat kamu emang? Ketika kamu sudah melakukan penyelidikannya itu akurat, benar, tanggung jawab. Apa manfaatnya buat diri Jasmine? Pengukuran atau apa? Setelah Iya. pengukuran. Iya, pengukuran. Luas panjangnya. Kenapa? Oh, akhirnya mengetahui Luas atau panjangnya. luas atau panjangnya. Objek Oh. Oke, jadi dengan manfaatnya akhirnya saya tahu ya luasnya itu dan panjangnya itu berapa. Oke, bagus. Jawaban Jasmine benar. Jadi manfaatnya buat kita, akhirnya kita tahu caranya bagaimana gitu ya. Akhirnya kita tahu caranya bagaimana. Luar biasa. Tepuk tangan buat Jasmine. Oke, manfaatnya ternyata salah satunya itu dan masih banyak lainnya lagi. Manfaatnya kita jadi percaya diri karena datanya juga benar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, lihat di layar kalian. Nah, di situ ada apa? Ada gambar apa? Alfairo, ada gambar apa itu? Alfairo, ada gambar apa? Azkar? Ada gambar harimau sama kuda. Oke, Pak Fahmi ingin mengajak kalian untuk mengamati apa yang kamu mau ukur dari gambar yang, wah ini yang serem ini nih. Apa yang kamu mau lihat? Hah? Apa yang kamu mau ukur? Kira-kira kalau kamu ngelihat ini, apa yang kamu mau ukur? Apanya kira-kira? Panjang badannya. Panjang badannya. Siapa itu yang jawab? Desa, Bapak.
Wih, cakep. Pak Fahmi mah udah ngasih nilainya bagus. Pokoknya panjang badannya. Oke, bagus banget. Apalagi? 2 aja minimal. Ada yang mau bantu lagi? Besar badannya. Besar badannya. Besar badan. Atau berat kali ya? Besar atau berat ya? Ye. Besar atau berat badannya. Oke, cukup 2 ya. Oke, kita cukup 2. Kita ingin mencari tahu ya, apa sih gitu ya, panjang badannya dan berat badannya. Wah, ya. Berat badannya dan panjang badannya. Oke. Ternyata yang kamu lakukan itu tadi, itu semua namanya proses pengukuran. Proses apa? Pengukuran. Ya. Jadi kamu tadi bilang ada panjang, ada berat. Itu adalah proses pengukuran. Nah, jadi proses pengukuran itu punya pengertian. Ya. Pengertiannya apa, Pak Fahmi? Pengertiannya itu adalah ketika tadi Esa sama temennya, tadi siapa yang menjawab besar dan berat? Mohon dibantu. Ya, tadi siapa ya yang bilang berat atau besar? Siapa? Abiu. Ya, Abiu bilang berat atau besarnya. Kemudian siapa? Cesa bilang panjangnya. Nah, prosesnya yaitu ketika mereka melakukan Cesa bilang bahwa panjangnya, Cesa itu sedang melakukan proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya gini. Ya. Contohnya kambing sama harimau sama-sama sejenis kan? Tapi besarannya, kalau bicara berat, dia punya berat enggak? Punya kan? Ya kan? Punya enggak? Punya, ya. Punya, mereka punya sama-sama berat ya. Kambing punya beratnya, terus panjang badannya berapa. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tadi apa yang diamati oleh Cesa tadi panjang ya, Kak? Panjang badannya, tapi Pak Fahmi bilang panjang kakinya. Nah, yang dikatakan tadi Camas Cesa, halo semuanya, perhatikan baik-baik ya. Pak Fahmi mencoba untuk menjelaskan lebih detail ya. Nah, di sini tadi Kak Cesa bilang panjang. Ternyata panjang itu bagian dari besaran loh. Jadi besaran itu panjang itu termasuk besaran ya. Kemudian berat atau besar juga termasuk besarannya. Dan satuannya itu panjang itu meter. Berat itu satuannya kilogram. Oh gitu Pak Fahmi. Iya, jadi dalam proses pengukuran itu membandingkan besarannya dan apa satuannya. Ini besarannya apa ya? Oh panjang. Terus kemudian berat. Ya, apalagi nanti apalagi kira-kira ya masanya berapa ya, berapa kilo begitu kan, satuannya apa. Nah ini adalah besaran yang disebutkan oleh Cesa sama Abiu, itu namanya besaran dan kita harus tahu satuannya meter dan kilogram. Nah apa kesimpulannya? Perhatikan kesimpulannya semuanya, tolong perhatikan ke layar, fokus, tidak ada yang menunduk, tidak ada yang fokus ke yang lain. Kesimpulannya apa Fahmi? Jadi kesimpulannya pengukuran, besaran, dan satuan itu punya hubungan ketika melakukan proses penyelidikan IPA. Ya, jadi ketika bicara pengukuran, kamu harus tahu apa yang mau diukur. Panjangnya apa Fahmi? Oh, panjangnya berarti besaran. Satuannya apa Pak Fahmi? Meter. Ketiganya punya hubungan ketika melakukan proses penyelidikan. Paham sampai sini? Paham ya, insya Allah. Oke. Selanjutnya, nah setelah kalian mengetahui pengertian pengukuran, saatnya kita cari tahu apa itu pengertian dari besaran dan satuan. Ada yang sudah pernah tahu apa itu besaran dan satuan? Coba tadi panjang, berarti panjang itu apa? Besaran kan? Ya enggak? Ya. Alesa, besaran itu tadi yang disebutkan Camas Cesa, apa katanya contohnya? Panjang. Kemudian kata Abiu apa?
Berat. Nah, besaran. Nah, kira-kira pengertian besaran itu apa? Jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur. Itu namanya besaran. Segala sesuatu yang dapat diukur itu besaran. Contoh, kalau Pak Fahmi pegang HP, Pak Fahmi akan mengukur apa ya? Beratnya. Nah ini ketika Pak Fahmi bilang berat, berarti si berat itu adalah besaran. Karena segala sesuatu yang dapat diukur itu namanya besaran. Ya, besarannya apa? Berat. Gitu ya. Jelas? Oke. Lalu pengertian satuan apa? Pengertian satuan itu adalah sesuatu yang menyertai nilai besaran yang diukur. Contohnya tadi, panjang besarannya. Satuannya apa yang menyertai itu panjang? Meter. Ya, jadi satuannya besar panjang itu, satuannya itu adalah nilainya itu adalah meter. Paham? Jadi satuan itu sesuatu yang menyertai nilai besaran. Panjang disertai dengan satuan. Satuannya apa panjang? Meter. Oke, paham sampai sini? Pak Fahmi pengen tahu dulu angkat tangannya yang sudah paham. Angkat tangannya yang sudah paham. Oke, bagus. Bagus. Alfian, tolong diaktifkan. Bagus sekali, luar biasa. Nah, sekarang Pak Fahmi mau meminta kalian untuk beraktivitas. Di rumah ada meja makan kan? Atau meja belajar? Ada. Ada. Silahkan Afan bacakan dulu perintahnya apa. Coba. Silahkan bacakan dulu di slide-nya. Coba sekarang mengukur meja makan kalian menggunakan tangan Anda dan minta satu orang yang di rumah juga ya berapa jengkal. Tulis hasil dari kedua-duanya. Oke, jadi kalian Pak Fahmi beri waktu hanya 1 menit untuk mengukur ya meja makan kalian, entah itu panjangnya, entah itu tingginya, entah itu lebarnya, ya. Silahkan panjangnya aja deh, nggak usah semuanya, panjangnya aja karena waktunya 1 menit. Pakai tangan kalian dijengkal dan kalian minta tolong sama 1 orang yang ada di rumah untuk ikut ngejengkal juga. Nanti kamu catat ya, catat apanya Pak Fahmi? Catat berapa hasilnya. Ya, berapa hasilnya. Jelas instruksi Pak Fahmi? Jelas semuanya? Tolong acukan tangannya. Jelas. Lakukan dimulai dari sekarang 1 menit. Yuk, silakan. Aku disuruh ngomongin mana? Sini lagi. Sana sini. Apa? Itu disuruh. 1 menit. Teman-temanmu ngapain? Disuruh kayak gini soal 1 menit ayo. Ya. Semangat. Jangan lupa ya berapa hasilnya ditulis. Dibaca aja ya. Dibaca aja itu. Oke, waktunya masih ada. Bagi yang belum selesai boleh dimanfaatkan waktu. Sudah, yang sudah boleh duduk menunggu yang lain yang belum. Ya, menunggu yang lain yang belum. Wah, sepertinya seru banget nih ya. Sampai minta tolongnya. Seru banget, semangat banget. Ih, hebat, luar biasa nih remaja unggul SMP. Oke. Sudah ada kembali di sini ada Jasmine. Jasmine sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke, bagus sudah. Alessa udah? Oke. Hideo sudah, Hideo. Afan sudah? Sudah, Prof. Oke, semuanya sudah? Panjangnya 2 meter. Siapa tuh yang bilang? Ini loh, lihat. Nih, coba sekarang kalian Bapak dihitungnya pakai jengkal kan, Pak? Pakai jengkal aja. Oke. Pakai jengkal ya, pakai tangan. Berapa jengkal? Ingat ya jumlahnya. Punya kamu, punya orang yang ada di rumah. Oke, sudah ya semuanya.
Oke. Oh, sudah. 7 jengkal. Sudah. Kalau saya panjangnya Alfian sudah. Saya panjangnya 2 meter. Itu habis itu Di sini siapa yang mau Papa tanya untuk hasilnya? Aku mau Siapa yang mau ditanya hasilnya? Siapa? Kalau orang lain. Siapa tuh? Aku apa itu? Kalau mama 7. Alfairo. Oke. Alfairo, Papa Mi mau tanya. Berapa hasilnya? Berapa jengkal yang punya kamu? 32 jengkal. 32 jengkal. Kalau yang punya yang orang rumah berapa? Hah? Yang punya orang rumah berapa? Saya sendiri doang. Oh, sendiri. Oke, yang berdua siapa yang berdua? Abiu. Abiu, oke. Abiu berapa jengkal? 8. Panjang 8 jengkal. Terus yang punya mama berapa? 7. 7. Oke, luar biasa. Terima kasih mama. Terima kasih Abiu. Yes, Oke, sama-sama, yang punya Kak Abiu, ya. Yang punya Kak Abiu, tahu nggak yang punya Kak Abiu berapa? Yang punya Kak Abiu 8 jengkal, tapi kok yang punya mama 7 jengkal. Beda ya? Oke, beda ya. Hasilnya berbeda. Ya. Hasilnya berbeda. 8 jengkal ya. Sama 7 jengkal. Ya. Sekarang kita lihat dulu. Sebentar. Sebentar ya. Papa Mi kehilangan datanya tadi. Sebentar. Nah, yang punya Abiu 8 jengkal, yang punya mama 7 jengkal. Tuh lihat tuh. Oke. Nah, sekarang udah diidentifikasi nih. Kok beda ya? Kira-kira kenapa beda? Ada yang mau ngasih tahu nggak alasannya apa? Mengapa beda? Tangan mama lebih besar. Tangan mama lebih besar. Tepuk tangan buat Abiu, hebat. Keren Abiu. Karena tangan mama lebih besar daripada tangannya Kak Abiu. Makanya Kak Abiu 8 jengkal. Kalau mama 7 jengkal. Nah, kira-kira kalau kalian ya melakukan ini di rumah, terus kalian bilang ke orang lain, kira-kira berantem nggak sama orang? Ini mejanya 8 jengkal, bukan 7 jengkal. Berantem nggak? Enggak. Hah? Aja Pak, argumen jadinya. Iya, karena apa? Karena beda besar besar tangannya ya. Nah, coba lihat dulu. Ya udah itu. Apa besarannya? Nah, apa yang kalian lakukan tadi? Nanti zoomnya itu ada di sini. Apa besarannya yang tadi dilakukan oleh Abiu? Oleh Kak Abiu itu panjang tadi ya. Satuannya jengkal. Ya, apa satuannya jengkal. Terus sama mamahnya Kak Abiu juga panjang dan satuannya jengkal ya. Jengkal itu satuannya. Nah, apakah boleh nih dalam pengukuran menggunakan satuan jengkal ini? Kira-kira boleh atau tidak? Fatir, boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya. Oke, boleh nggak apa-apa Pak Fahmi. Iya, betul sekali nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Tapi apakah ketika kita mau melakukan laporan penelitian, boleh nggak sih pakai satuan jengkal? Nah, kita lihat jawabannya. Kita tanya, mengapa hasilnya beda? Tadi udah dijawab. Karena tangan mama dengan tangan Kak Abiu beda. Ya. Oke, setuju. Bagaimana supaya hasil pengukurannya sama? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ajukan tangan. Bagaimana supaya hasil pengukurannya sama? Pakai meteran, Bapak. Pakai meteran. Bagus Pakai alat sekali ukur jawabannya. yang Pakai udah alat benar-benar ukur. Hebat, Pak Fahmi luar biasa, senang banget. Pakai alat ukur, alat ukurnya meteran. Supaya jawabannya sama. Berarti dalam proses pengukuran boleh nggak pakai jengkal? Pakai tangan? Boleh, tapi Sekarang. ya jangan sering-sering. Boleh, jangan sering. Tapi kalau untuk kepentingan penelitian, boleh nggak? Enggak. Nggak, harus menggunakan alat ukur. ukur. Sepakat ya? Jadi, pada proses pengukuran perlu adanya standarisasi pembakuan atau satuan baku
Jadi nggak boleh pakai satuan jengkal. Yang dibolehkan itu satuannya satuan baku yang disebutkan oleh CESA, yaitu meter. Iya, ya. Jadi satuannya nggak boleh jengkal, tapi meter. Kalau mau tahu berapa meter, pakai alat ukur. Oke, sepakat? Sepakat ya. Semangat pagi. Pagi. Saya semangat. Luar biasa ya. Sekarang selanjutnya nih. Nah, contohnya gini deh. Sekarang kita ceritanya udah tahu nih. Udah tahu bahwa kalau mau melakukan pengukuran harus pakai alat ukur. Dan alat ukurnya itu harus yang baku. Harus satuannya baku. Nggak boleh yang nggak baku. Nah, kalau Papa tanya alat ukur suhu itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Video apa? Alat ukur suhu. Termometer. Oke. Suhu di Indonesia satuannya apa? Celsius. Pak. Celsius. Kalau di Amerika apa? Fahrenheit. Beda nggak? Beda. Dan yang kalian tadi sebutkan, Celsius atau Fahrenheit, itu adalah satuan. Ya. Tapi satuannya tidak hanya baku, tapi harus diakui oleh siapa? Oleh kepentingan siapa satuan baku, atau hanya diakui oleh Indonesia saja atau oleh dunia? Oleh dunia. Berarti satuan bakunya tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi bisa diterima di sistem internasional. Nah, bagaimana caranya? Ada syaratnya. Satuan baku biar jadi standar internasional itu ada syaratnya loh. Apa syarat-syarat satuan baku? Kita lihat, ada 3 syaratnya. Coba baca Hidyo. Syarat yang pertama apa? Tidak berubah atau bersifat tetap. Bagus. Evelyn, nomor 2 apa? Bersifat SI atau sistem internasional. Bersifat SI, nggak boleh lokal, regional, tapi harus sistem internasional, diakui oleh internasional. Bagus. Abigail, yang ketiga apa? Mudah ditiru atau mudah digunakan. Nah, mudah ditiru atau mudah digunakan. Maksudnya, alatnya serta ukurannya itu mudah digunakan, tidak sulit. Ini adalah syarat satuan baku. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui ya dari awal bahwa kita sekarang sudah tahu nih apa bagian dari besaran satuan, ya. Kita udah tahu oh besaran itu panjang. Oh, satuan itu meter. Kemudian tadi Fahrenheit, ya. Kemudian atau Celsius, itu satuannya. Dan itu semua berdasarkan sistem internasional dan harus ada syaratnya. Ya enggak? Harus ada syaratnya. Nah, besaran itu, kamu tahu ya, besaran itu dibagi menjadi 2. Halo semua, tolong di-unmute. Nah, besaran itu dibagi menjadi 2. Halo, itu siapa yang belum di-unmute? Jangan dipacarin ke nenek, dengerin kakaknya. Oke, besaran itu ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada besaran pokok. Papa nih di sini mau ngasih saku ajaib nih. Bagaimana cara menghafal bagian pertama dari besaran pokok. Besaran pokok bagian pertama, ya, dan yang bagian kedua ada nanti besaran turunan. Jadi ada berapa bagian besaran itu? Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Pak Fahmi akan bahas satu-satu dulu. Pak Fahmi akan bahas besaran pokok. Apa saja besaran pokok? Kita lihat. Wah, kok oke, sebentar. Sepertinya oke, sebentar. Ininya PowerPoint-nya kok sebentar ya. Nah, ada besaran pokok ya.
Di sini nggak apa-apa, tapi di kalian ini ya. Oke, coba Pak Fahmi akan masukkan lagi. Oke, kelihatan di slide kalian masing-masing. Nah, ini dia. Besaran, yang termasuk besaran pokok itu ada berapa? Coba hitung Cesa di layarnya. Cesa, ada berapa besaran pokok? Ada 7, Bapak. Ada 7. Coba Pak bacakan yang pertama apa sampai yang ke-7. Ada panjang. Ya. Ada masa. Ya, terus? Waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, sama jumlah zat. Oke, pinter. Ada 7. Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini termasuk besaran apa, Cesa? Besaran pokok. Besaran pokok. Ya, besaran pokok. Nah, cara-cara menghafalnya gimana Pak Fahmi? Cara menghafalnya Pamawa Suku Inju. Coba aktifkan audio semua. Yang warna kuningnya aja yang dibaca. 1, 2, 3. Pamawa Suku Inju. Oke, Paknya apa? Panjang. Maknya apa? Panjang. Masa. Waknya apa? Waktu. Sunya apa? Suhu. Suhunya apa? Kuat arus. Ya, innya apa? Intensitas cahaya. Junya apa? Jumlah zat. Dan setiap besaran punya satuan enggak? Punya. Nah, sekarang kita lihat satuannya apa. Nah, Pak Fahmi di sini ada M, ada K, lihat di layar, ada S, ada K. Ini K sama G ya. Ini G-nya yang kedua ini nggak dibiruin sama Pak Fahmi. Lupa, kelewat. Kemudian ada K besar, ada A besar, ada C dan D kecil, sama mol. Ini semua adalah simbol dari satuan. Dan keterangannya ada di sini. M itu meter, Kg itu kilogram, jadi massa itu satuannya kilogram. Waktu itu satuannya second atau simbolnya S. Kemudian suhu itu satuannya Kelvin, simbolnya K. Kuat arus listrik satuannya ampere, simbolnya A. Ya. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya CD. Ya. Jumlah zat satuannya mol, simbolnya mole, tulisannya. Ya. Nah, cara menghafal satuannya gimana Pak Fahmi biar hafal? Pak Fahmi bikin satu cerita dari satuan ini. Coba dibaca Jasmine nih. Minggu, silakan Jasmine. Minggu, Kang Sule, Kak Candi, Mole Budur. Oke, coba bareng-bareng. Minggu, Kang Sule, Kak Candi, Budur. Oke. Nah, itu menghafalkan gimana satuannya pada besaran pokok. Tadi kan besarannya Pamawa Suku Injo. Ya, kemudian satuannya Minggu, Kang Sule, Kacandi, Molo Budur. M-nya meter, K-nya Kg-nya kilogram, S-nya second, K-nya Kelvin, C-D-nya kandela, mol-nya mol. Paham semuanya? Acungkan tangannya yang sudah paham besaran pokok. Oke, sudah paham? Yakin? Yakin Pak Fahmi percaya kalian sudah paham. Inilah yang termasuk besaran pokok ya. Ini termasuk besaran pokok. Nah, ini alat ukurnya. Ternyata setiap besaran harus ada alat ukurnya kan tadi ya? Ada gambar siapa ini di sini? Pemain bola? Ada yang kenal nggak? Iniesta bukan? Iniesta, betul. Nah, Iniesta, Pak Fahmi kasih satu nama Iniesta untuk menghafal alat ukurnya. Jadi panjang ini
alat ukurnya mistar, ya. Kemudian massa, alat ukurnya neraca, ya. Waktu, alat ukurnya stopwatch. Suhu, alat ukurnya termometer. Kuat arus listrik, alat ukurnya ampermeter. Pak Fahmi, yang dua ini kenapa? Yang dua enggak perlu. Yang ini saja fokusnya yang 5 untuk alat ukur. Ya, jadi singkatan dari alat ukur secara tersusun, Pak Fahmi bilang M. Iniesta. Siapa Iniesta? Pemain bola dari Barcelona. Coba baca. Oke, Afan baca alat ukur. Gue. Siapa yang mau baca? Afan baca nih. Singkatannya apa ini warna ungunya? Iniesta. Inilah alat ukur pada besaran pokok. Semoga memudahkan kalian untuk menghafal bagian dari besaran pokok. Ya, besaran pokok adalah besaran baku yang diakui oleh sistem internasional. Pak Fahmi ulangi bahwa besaran pokok diakui oleh sistem internasional dan besarannya ada 6. Ya, besarannya ada 7. Mempunyai satuan, keterangan, dan alat ukur. Ya, sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Lanjut sekarang ke bagian yang kedua. Tadi bagian yang kedua apa? Setelah besaran pokok, ada besaran apa? Begini. Besaran tidak pokok. Tidak pokok. Ya, Besaran turunan. Besaran turunan. Kita lihat besaran turunan. Ada apa saja Pak Fahmi? Nah ini. Besaran turunan itu. Yang pertama ada daya. Coba Dafa Abian bacakan besaran turunannya apa saja? Daya, usaha, gaya, luas, volume, percepatan, kecepatan. Bagus. Ada berapa Dafa? Sama ya, ada 7 ya? Iya, 7. Ada 7. Kira-kira besaran turunan punya satuan juga enggak? Dafa? Ada. Ada. Bagus. Nah, ini simbolnya dulu ya. Simbolnya dulu. Simbolnya itu P, W, F, L, V, A, V. Ya, ini simbolnya. Ya, ini simbol dari daya, usaha, gaya, luas sampai ini, sampai kecepatan. Ini simbolnya. Pak Fahmi singkatannya belum nemu nih. Ya, nanti Pak Fahmi minta masukan dari kalian. Kalian bikin singkatan dari simbolnya si besaran turunan. Kira-kira apa nih ya, buat bisa menghafal cepat. Ya. Kalau ini Pak Fahmi sudah ketemu, nanti di akhir Pak Fahmi kasih tahu. Nah, ini satuannya. Daya dengan simbol F, satuannya itu kilogram per meter persegi per second kubik. Usaha dengan simbol W, kilogram per meter persegi per second. Halo semuanya, mohon perhatikan. Nah, kemudian gaya juga ini F. Simbolnya F dalam fisika ya. Kilogram, meter persegi. Pakai efek kamu ya, Ri. Kemudian luas, meter persegi. Volume, meter persegi. Percepatan A simbolnya meter per second kuadrat. Kecepatan meter per second. Ini adalah satuan dari besaran turunan. Gampang kan menghafalnya? Lihat urutannya. Urutannya lihat ya, perhatikan di layar tidak berisik ya. Mohon yang diaktifkan. Audionya mohon dinonaktifkan audio. Di daerah pencara rambut. Ini apa? Ya udah kalau kamu nggak mau Audio tolong nonaktifkan audionya. Nah, ini lihat di sini kalian bisa melihat cara menghafal satuannya gampang juga. Kalian fokus aja sama yang ininya. Karena KGE sama M2-nya sama. Yang bedanya S3, S2, S2. Ya. Kemudian di sini juga enak. M2, M3. Di sininya MS, MS. Yang satu ada M2-nya. Yang satu nggak ada S-nya, nggak ada pangkatnya. Jadi cara menghafal satuannya tinggal hafalin belakangnya aja. Karena depannya sama. Yang 3, daya, usaha, sama gaya. Kalau yang luas sama volume sama-sama M tapi beda pangkatnya. Yang sepersegi, yang kedua kubik. Kemudian kalau percepatan pangkat MS per pangkat 2. Kalau
Kalau kecepatan M per S. Jadi untuk menghafal cepatnya gampang sekali. Pak Fahmi buat secara tersusun. Nah, Pak Fahmi gimana caranya biar saya mudah menghafal ini nih Pak Fahmi nih. Yang saya warnain warna pink. Oh, gampang. Pak Fahmi kasih nih ya. Caranya gini. Nih, saku ajaibnya dari Pak Fahmi. Coba baca, Abigail. Pak, di screen saya nggak ada apa-apa, Pak. Masa? Di slide kamu nggak ada apa-apanya? Halo? Iya, Pak. Masa nggak mungkin lah? Iya, Lalu beneran, kamu Pak. tadi ngapain? Beneran. Terus kamu tadi Papa ngejelasin kamu lihat apa? Iya, tadi ada, Pak. Sekarang nggak ada, Pak. Cuma logo kuantum, Pak. Oke, yang lain masih ada kan? Ada. Oke, yang merasa ada siapa yang bisa bantu? Cesa, coba bacakan Cesa. Aki Daus banyak gaya love perempuan kece. Nah, da-nya lihat, da-nya sama us-nya ini daya dan usaha, ya. Gayanya ya gaya, di sini ada gaya. Lihat ya. Kemudian L-nya nih, L-nya ketutup nih, maaf nih ya. L-nya ini di sini nih L-nya. L-nya di sini, aduh harus dihapus dulu. Nah, L-nya ini L, ini luas. Nah, sama V-nya ya. V-nya ini volume, diambil dari huruf depan sama belakang. Papa singkat love. Love itu mencintai ya. Perempuan diambilnya pernya. Pernya itu percepatan. Kece, kece-nya itu kecepatan. Oke, bareng-bareng kita baca saku ajaibnya. 1, 2, 3. Aktifkan audionya. Aki Daus Banyak gaya mencintai perempuan kece. Gampang menghafalnya? Gampang dong Pak Fahmi. Ya. Oke. Pengukuran untuk materi pengukuran dan penyelidikan sudah sampai akhir, selesai. Sebelum Pak Fahmi akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait apa yang Pak Fahmi sampaikan? Pak, nggak ada tugas, Pak. Bapak, boleh ke slide ya. belakang nggak? Saya pengen foto yang besaran pokok. Oh, boleh. Silahkan. Oke. Pak Fahmi. Ya. Ada tugas nggak? Ada, nanti di Gredu Pak Fahmi upload. Tugasnya apa, Pak? Dikerjakannya. Tugasnya nanti ada, dilihat di Gredu ya. Makasih, ada 3 Bapak. tugas. Sama-sama. Oke, semuanya kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti tugasnya ada di Gredu ya. Ada lembar kerja, bikin mind mapping yang sudah Pak Fahmi sampaikan. Ada rangkuman juga, silakan di-download. Itu sebagai bahan catatan kalian. Dan kalau kamu mau buat mind mapping, jadi bahan referensi juga. Sama ada kuis ya. Kuisnya seperti biasa, ada 5 soal kuis tentang besaran. Ya, tentang pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Pak Fahmi tutup? Cukup? Oke. Cukup ya, sekarang kita rangkum yuk bareng-bareng. Oke, pengukuran. Pengukuran itu punya hubungan dengan siapa saja? Yuk, aktifkan audionya. Halo? Pengukuran itu punya hubungan dengan besaran dan satuan. Oke. Oke, pengukuran itu boleh satuan baku atau boleh satuan enggak baku? Yang mana yang harus dilakukan? Satuan baku atau tidak baku? Bantu jawab. Ayo kita rangkum. Satuannya boleh baku. Satuannya yang dipakai itu harus satuan baku atau tidak baku dalam pengukuran? Baku, Pak. Harus baku. Diakui oleh internasional atau tidak? Internasional, Pak. Iya. Internasional. Oke, bagus sekali. Oke, pengukuran itu ada besaran, ada satuan, ada
ada besaran, ada satuan. Nah, besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran apa saja? Besaran? Besaran pokok sama besaran turunan. Oke, terima kasih sudah menyimpulkan bersama. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Semangat terus untuk belajar. Dari Papa Fahmi itu saja. Pagi. Pak Fahmi. Saya sama. Ya, gimana? Tugasnya dikumpulin jam berapa ya? Dikumpulinnya hari ini ya, sampai jam 5 sore. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dadah semuanya. Kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak hebat, remaja unggul SMP Kuantum Indonesia. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Dadah. Dadah, makasih. Foto dulu ya. Foto dulu sekali. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dadah semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.